memang saya tanamkan dari awal. Kalau memang mau ngajar di sini, siap menerima segala resikonya gitu. Tapi kalau tidak mau ngajar, ya silakan. Alasannya ya karena itu kan merupakan tanggung jawab kepada anak-anak yang memang membutuhkan pendidikan dalam bidang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Niswan. Alamat saya di RT 08, Kelurahan Jembatan Mas. Saya ingin menceritakan mengenai perjalanan hidup saya sebagai tenaga honorer di DTA Hidayatul Muhtadin, Kelurahan Jembatan Mas. Saya mengajar dari tahun 2003 naik sepeda ontel. Dilarang juga pakai minyak jarak tempuh kira-kira sekitar 3 km. Jalan pun masih setapak pada waktu itu. Kemudian mengenai honornya itu masih Rp70.000 pada waktu itu dari swadaya masyarakat. Diberikan terkadang 1 bulan, terkadang 2 bulan, terkadang pun sampai 3 bulan. Ya, kita juga sebagai guru honorer maklum karena swadaya masyarakat pada waktu itu. Pada waktu itu gedungnya masih berdindingkan papan, kemudian atapnya pun masih genteng kalau tidak salah, ya genteng. Kemudian lantainya pun masih tanah. Jadi kondisi seperti itu membuat anak-anak terkadang kurang semangat dalam belajar. Kemudian di tahun 2008 kami berpindah gedung, berpindah tempat mengajar. Jadi gedung yang lama itu sekarang dijadikan sebagai tempat pendidikan juga untuk TK. Jarak tempuh dari rumah menuju ke sekolah itu kira-kira sekitar 7 km. Kalau perkiraan waktu sekitar 30 menit itu sudah lama. Keseharian saya selain dari tenaga pendidik atau honorer di madrasah, dari pagi mulai jam 6 saya sudah mengeluarkan ternak sapi, kemudian saya angon sampai jam 7. Setelah itu saya nyadap karet atau potong karet dari satu tempat ke tempat yang lain, kira-kira jarak tempuh sekitar 5 km. Aduh. datang lagi sih kok, motor lagi. Kadang sudah 2 jam, kadang saya. Nah, ini kan ngambil beberapa. Saya juga di sini sebagai pelayan masyarakat, yaitu sebagai ketua RT 08 yang ada di Kelurahan Jembatan Mas. Salam ya, masuk. Akta kelahiran. Ada terakhir. Sama-sama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir
kediaman Bapak Jumaidi keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, izinkanlah saya mewakili keluarga dari Bapak Lumarji ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, saudara-saudara yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk dapat hadir memenuhi undangan beliau. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Karena sudah niat awal tadi, kita ingin memberikan ilmu kita kepada seluruh anak didik yang ada di Dusun Raso ini untuk meningkatkan atau pengenalan huruf-huruf hijaiyah sehingga anak-anak tersebut bisa membaca atau menulis Al-Quran dengan baik dan fasih. Walaupun honor itu dibilang kecil, tapi kita tetap menjalankan itu sesuai dengan niat gitu. Tidak ada namanya supaya saya dipangkat menjadi PNS, itu tidak ada niat ke situ gitu. Yang penting kita bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, itulah yang akan nanti kita peroleh di akhirat nanti itulah. Suka duka waktu mengajar di sekolah, ya anak-anak terkadang ada yang berkelahi, yang ribut, ada yang berlari-larian hingga jatuh. Jadi itu merupakan tanggung jawab kami sebagai guru-guru yang menengahi, yang membantu anak-anak supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam itu lagi. Kemudian alasan lain saya mengajar di DPA Hidayatul Muqtadiin, kita melihat zaman sekarang memang akhlak, akidah, akhlak, perilaku dari anak-anak bahkan sampai ke orang tuanya pun memang di zaman modern seperti saat ini perlu anak-anak bimbingan. Apalagi kita melihat tidak hanya di televisi, kemudian di sekitar kita pun terkadang kita melihat juga bahwa akhlak dari anak-anak, bahkan dari yang remaja sampai ke orang tua pun sudah sangat berkurang sekali. Yang jelas yaitu tadi, kita niat awal itu tadi. Saya saja menerima guru di sini itu ibaratkan diuji dulu kemampuannya. Betah enggak? Tahan enggak? Membawa atau mengajarkan anak-anak itu dengan sabar atau bagaimana. Kalau memang sabar, insya Allah saya terima. Kuncinya itu, yang penting sabar, ada niat, ikhlas, walaupun bagaimanapun, baik hujan ataupun panas, tetap dia datang mengajar, walaupun gajinya kecil. Itu memang saya tanamkan dari awal. Kalau memang mau ngajar di sini, siap menerima segala resikonya gitu. Tapi kalau tidak mau ngajar, ya silakan. Gitu. Tapi kayaknya tidak ada yang mau seperti itu. Harapannya untuk madrasah ini untuk kedepannya itu lebih bagus dan mungkin honor kita ditingkatkan, yang jelas itu. Tapi bukan honor gitu ya. Insentif gitu, yang jelas insentif gitu, lebih ditingkatkan lagi karena kita tahun-tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, tapi semua itu sudah saya sampaikan ke Kasih, ke Kapolren, keluhan-keluhan kita supaya pertama tuh insentif kita ditingkatkan, yang kedua fasilitas, yang ketiga dalam kurikulum pendidikan itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Yang jelas acuan-acuan dari
Departemen Agama itu kami laksanakan semaksimal mungkin gitu. Jadi guru DTA itu guru yang diangkat dan diberhentikan oleh badan pengurus namanya. Badan pengurus itu adalah orang yang diangkat atau ditunjuk melalui musyawarah desa atau kelurahan oleh kepala desa atau kepala kelurahan. Nah, dialah yang bertanggung jawab tentang operasional DTA itu, baik menyangkut fisik maupun kesejahteraan kepala dan guru, karena itu milik masyarakat. Nah, dari tahun 2008 itu kita dapat bantuan berupa insentif dengan bentuk perhatian pemerintah di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Sampai hari ini masih dibantu semacam insentif yang besarnya 350.000 per bulan, dibayar per semester. Untuk satu guru 350.000 gitu. Dan itu untuk menghitung itu sesuai dengan rasio guru dan muridnya. Tidak semua guru DTA itu diberikan, tapi ada rasio guru muridnya gitu. Nah, sedangkan untuk ke depan itu selalu Pemda kita melihat anggaran, jadi kenaikan kesejahteraan perhatian insentifnya itu sesuai dengan anggaran yang disediakan, karena tidak hanya DTA, banyak pendidikan agama dan keagamaan dan kegiatan keagamaan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu masalah itu di sektornya adalah di Kesra. Jadi kita bersyukur guru DTA jadi itu yang tadinya memang tidak pernah mendapat apa-apa, terus dibantu oleh Pemda dalam bentuk insentif. Sedangkan dari Kementerian Agama itu sampai hari ini kami belum ada anggaran untuk membantu kesejahteraannya itu, baik fisik juga belum ada.